subscriber di SNMPTN 2022. Kira-kira kayak gimana ya hasil rasionalisasinya? Yuk langsung kita bahas di video kali ini. Lagi di Gaben Media Channel. Jadi kemarin tuh kita udah pernah upload video ya guys tentang rasionalisasi SNMPTN. Dan kemarin seperti janji kita kalau kita bakal menganalisis 3 orang yang beruntung dari subscriber kita. Nah kemarin kita udah pilih tuh ya 3 orang dan hasilnya udah aku pegang nih 3-3-nya ya. Jadi langsung aja deh kita mulai. Untuk yang pertama ini ada hasil rasionalisasi punya Wahyu Chandra Wijaya ya. Ini dari sekolahnya itu MAS Al Irsyad Gajah. Kalau nggak salah ini adanya di Jawa Tengah ya. Oke, nah terus Wahyu ini kemarin minta untuk dirasionalisasi jurusan kedokteran Undip atau Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, udah ada filenya. Jadi ini ada 2 file, yang satu ngomongin seputar peluangnya, terus yang satu lagi nanti kita lihat dari segi nilainya. Nah, kita mulai dari yang sebelah sini ya. Oke, ini ada prediksi peluang SNMPTN untuk 8 faktor penentu SNMPTN. Jadi nanti kalau kalian dirasionalisasi itu langsung ketemu deh ya. Di sini ada persentase-persentasenya. Nah, Wahyu itu dia nggak linjur ya, karena kan kedokteran ya. Dia anak IPA, terus akreditasi sekolahnya A. Dia juga satu provinsi ya kan, sama-sama di Jawa Tengah. Dia punya 3 sertifikat. Nah sertifikatnya itu kalau nggak salah Wahyu itu ngirimin yang pertama itu pemenang dalam Breaks Math. Jadi kayak kompetisi matematika internasional online ya, dia punya. Dan dia sebagai pemenang itu 2 tahun berturut-turut, 2020 sama 2021 ya. Oke, terus satunya lagi tuh kalau nggak salah dia sertifikatnya itu medali emas Olimpiade Kedokteran Dasar Nasional. Itu kalau nggak salah diadakannya sama LKI ya, Lembaga Kompetisi Indonesia. Oke, jadi untuk sertifikatnya itu semuanya masuknya kayak Olimpiade ya jenisnya. Jadi masih punya peluang untuk dapat poin gitu di sertifikat. Jadi ini kita masukin sertifikatnya ada 3. Nah cuman untuk Undip sendiri dia belum ada alumni nih ya di Undipnya ya. Jadi alumninya 0. Terus nah nilai rata-rata dari 5 semester untuk 6 mapel itu 90,23. Nanti kita lihat perhitungannya di file satu lagi ya. Terus KKM sekolahnya itu 80 dan peringkat paralelnya itu ke-6 ya. Oke. Oh iya, kalau nggak salah alumninya itu adanya dari SBM dan jalur mandiri. Jadi kalau misalkan yang SNM dia belum ada. Nah ini kita hitung persentasenya totalnya itu 85%. Kalau dia di atas 75 ke atas itu berarti peluangnya besar. Jadi dia 85% itu besar ya. Oke. Terus kita geser ke sampingnya. Nah dari kita tadi udah tahu nih peluangnya ya kan, besar. Terus kita lihat pertimbangan penentu SNMPTN untuk kedokteran Undip. Di sini ada daya tampung, peminat, keketatan dan juga nilai rataan minimumnya ya. Ini kan akreditasi jurusannya udah A ya prodinya. Terus kalau kita lihat keketatannya itu 3%. Oke. Dan nilai rataan minimumnya itu sekitar 89,9 ya. Kalau dilihat dari nilai ini kan 90, ke sini 89. Berarti dia udah lewat dari NRM-nya dong ya. Jadi udah besar juga peluangnya. Nah kalau dilihat dari nilai kan dia udah di atas NRM ya, jadi peluangnya udah besar. Terus kalau teman-teman cek di sini ini ada perhitungannya sih ya secara singkat untuk menghitung rata-rata nilainya. Jadi menurut perhitungan kita dia udah dapat 90,23 tadi ya. Terus sebenarnya sayangnya adalah dia itu belum ada alumni, terutama di jurusan dia. Jadi kita nggak pakai acuan nilai alumni, nilainya acuannya dari NRM aja gitu ya. Oke, sejauh ini dia masih besar. Kalau dilihat di sini grafik nilainya memang agak fluktuatif ya, naik turun ya. Kalau teman-teman cek di sini. Tapi nanti kita lihat di bagian Excelnya apakah turun dan naiknya itu masih ideal atau enggak gitu ya. Oke. Nah, ini ada hasil analisanya. Berdasarkan komponen tadi peluangnya besar ya. Terus faktor NRM juga sudah mencapai NRM. Nah, tren rapotnya juga udah. Terus dia itu mapel biologinya sudah yang paling tinggi rata-ratanya dibandingkan yang lain. Jadi ini juga bisa
jadi salah satu faktor pendukung ya. Karena kan yang dipertimbangkan di sini nilai relevan yang dominannya itu adalah biologi ya. Kedokteran itu kan biologi. Oke? Jadi udah cukup banget. Kemudian ini ya keketatannya itu kan 3%. 3% itu artinya dari 100 yang daftar berarti dia yang keterima cuma sekitar 3 orang aja. Itu berarti sangat-sangat tinggi alias sangat ketat ya jurusannya. Nah, di sini sebenarnya udah ada saran pengurutannya buat Wahyu nih ya. Bisa tetap ambil kedokteran Undip karena pertimbangan yang tadi. Tapi mungkin kalau misalkan mau ambil pilihan 2 itu cari prodi biologi lainnya di Undip lagi boleh yang lebih longgar dan NRM-nya juga di bawah nilai rapot kamu gitu ya, atau pilih satu aja kedokteran Undip juga bisa ya. Oke, kemudian saran prodinya, nah kalau misalkan mau ambil 2 pilihan tadi ya, pilihan keduanya bisa ambil, nah kalau di sini ada keperawatan ya, keperawatan ini 4% ya bisa diambil. Ini semuanya nilainya udah masuk ke nilainya Wahyu gitu ya. Atau kesehatan masyarakat, teknologi pangan, agroekoteknologi, bioteknologi, biologi dan peternakan. Ini makin ke bawah makin longgar ya. Oke, jadi itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba lihat ke file yang berikutnya nih, ngomongin tentang nilai rapotnya ya. Nah, ini aku udah buka analisis raportnya ya buat Wahyu tadi untuk jurusan kedokteran Undip. Ini nilainya ini ada yang aku kuningin dan aku merahin. Nah, kalau yang kuning itu berarti mapel yang jadi nilai paling relevan atau dominan untuk jurusannya ya. Dan ini urutannya udah bener, udah urutan pertama udah paling tinggi ya. Jadi itu nggak masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya yang warna merah-merah ini gitu ya. Kenapa Kak ini bisa jadi warna merah? Karena dia itu biasa naik atau turunnya terlalu besar, terlalu signifikan. Kalau misalkan di SNMPTN nilai yang bisa ditolerir gitu ya untuk kenaikan atau penurunan itu biasanya turun itu maksimal 2 poin. Naik itu paling banyak tuh 7 poin. Jadi kalau misalkan naiknya lebih dari 7 itu nggak bisa ya. Maksudnya bukan nggak bisa, dia mengurangi peluang aja gitu ya. Nah, di sini 85 ke 94 itu 9 poin ya. Jadi lebih dari 7 kan, itu gede banget. Terus ini juga turunnya ini berapa ya? Ini sekitar turun 9 poin juga. Jadi harusnya kan turun cuma 2, ini turunnya lumayan banyak gitu ya. Dan ini juga turunnya 4 poin ya. Jadi untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika itu ada yang merah, dan fisikanya juga ini turun 4 poin gitu ya. Di semester 5 nih ya kebanyakan turun. Nah, sebenarnya ini kalau misalkan kita udah nyadar nih ya ada yang seperti ini sebelum finalisasi LTMPT, ini masih bisa dikasih tahu ke gurunya gitu ya, dicari solusinya gimana nih biar nilainya itu nggak terlalu besar naik dan turunnya. Tapi karena ini udah posisinya udah finalisasi ya, udah mau daftar SNMPTN, jadi kan nggak bisa dirubah nilainya. Jadi ya udah nggak apa-apa. Nilai yang lain memang lumayan berpengaruh, tapi kita masih punya nilai plus di sini. Biologinya itu aman, lancar gitu ya, naik turunnya nggak terlalu signifikan dan udah bagus, rata-ratanya juga udah paling tinggi. Jadi masih ada peluang untuk kedokteran Undip ya. Terus kalau kita lihat di sini tadi NRM, bagian NRM itu udah aman ya. Bagian fokus mapel juga udah aman. Bagian ini mungkin ya tadi ya ada beberapa yang fluktuatif. Dan sarannya adalah jurusan ini bisa diambil dengan pertimbangan besarnya peluang dan nilainya relevan dengan jurusan kedokteran. Catatannya, nah ini yang bisa kita lakuin sekarang nih buat Wahyu ya. Pastiin gak ada teman kamu yang rankingnya di atas kamu itu milih jurusan kedokteran juga. Oke, dan kalau bisa, kalau kamu mau pilih jurusan kedua itu harus yang di bidang biologi juga biar peluangnya besar. Kalau misalkan ternyata ada yang di atas kamu yang mau ngambil jurusan ini, hati-hati karena itu juga bisa jadi bumerang ya. Oke, so itu untuk hasil rasionalisasi yang pertama dari Wahyu ya yang mau ambil kedokteran Undip. Oke, next ada Brain Wonderson. Wih, namanya ya. Ini dari SMAN 7 Medan ya. Dan Brain ini mau ambil jurusan statistik ya yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, ini dari asal sekolahnya aja udah kelihatan kalau ini dia ambil di luar provinsi ya. Kalau kita mulai dulu dari yang pertamanya ada prediksi peluangnya ya, dari 8 faktor penentunya dia nggak linjur karena dari anak IPA. Terus akreditasi sekolahnya A, dia di luar provinsi karena kan Medan Sumatera Utara ya, Brawijaya kan adanya di Jawa Timur. Oke, jadi keluar. Dia sayangnya nggak punya sertifikat ya, dan alumninya baru ada 2 untuk SNMPTN ke UB gitu. Nilai rata-ratanya lumayan tinggi ya, bukan lumayan lagi sih, ini udah tinggi ya sebenarnya, 91,17
Oke. KKM-nya 75, peringkat paralelnya ada ke-7 ya, oke. Dan kalau kita lihat persentasenya, kita hitung semuanya itu dapat 68%. 68% itu masuknya peluang sedang. Apa artinya kalau peluang sedang? Kalau peluang sedang itu berarti kamu mau ambil boleh, mau coba jurusannya boleh, tapi ada beberapa yang harus diperhatikan. Atau kalaupun nggak ngambil dan bisa ngambil yang lain yang lebih aman, itu lebih bagus lagi gitu ya. Oke, nah sekarang kita geser ke pinggirnya. Pertimbangan penentu yang lainnya ini kalau dilihat keketatannya 5%. Ya, sedikit lebih longgar kalau dibandingin tadi yang Wahyu ya. Yang Wahyu itu kan 3%-an ya, kalau ini 5%. Nah, terus di sini ada nilai rataan minimumnya itu 87,89 untuk statistik UB. Secara nilai sebenarnya sih Brian ini udah masuk banget ya. 87 nilai 91. Udah lebih dari 2 poin lebih gitu ya. Jadi peluangnya sebenarnya bisa masuk gitu ya kalau dari segi nilai. Cuman mungkin tadi dia peluangnya sedang itu karena ini di luar provinsi dan alumninya masih sedikit. Ditambah dia nggak punya sertif ya. Jadi kan sebenarnya kalau kita nggak punya sertif, harusnya kita punya nilai plus di alumni. Kalau kita misalkan nggak punya alumni, kita nilai plusnya di sertif atau nilai kita, nilai raport gitu ya. Oke, dari sini perhitungannya, di sini kalau kalian bisa lihat nih ya teman-teman, Brian ini tingginya di fisika sebenarnya. Nah, kan statistik sama fisika agak berbeda ya. Jadi kita lihat lagi di sini. Sebenarnya nilainya itu lihat deh. Grafiknya itu cantik banget ya. Karena ini Brian ini nilainya luar biasa loh. Stabil dan meningkat. Jadi kalau dari segi nilai benar-benar bagus ya. Nah, di sini ya udah ada nih analisanya, harus dimaksimalkan dalam faktor domisili, alumni dan sertifikat. Kalau sertifikat mungkin nggak akan keburu ya untuk kalau misalkan kita nggak punya terus kita harus nyari sekarang kan agak susah. Jadi sebenarnya kalau buat Brian ini bisa dimaksimalin lagi untuk milih PTN yang sedomisili dan udah ada alumninya gitu ya. Nah, kalau NRM dan nilai udah lah ya. Cuman emang mapelnya itu kurang relevan untuk statistika. Tapi kalau kita lihat matematikanya itu ada di urutan kedua setelah fisika. Nanti kita cek untuk Excelnya seperti biasa ya. Oke, ini tadi keketatannya itu 5% ya. Jadi sekitar 5 sampai 6 orang yang bisa lolos di sini. Dan ini termasuk keketatannya sangat tinggi. Oke, di sini ada saran untuk prodinya. Jadi sebenarnya kalaupun mau ambil statistik itu bisa dicoba. Karena kan ini peluangnya sedang ya. Peluangnya sedang, nilainya sebenarnya bagus tapi tadi kurang relevan. Jadi kalau mau dicoba masih boleh ya. Cuman tadi harus ada beberapa yang diperhatiin lagi. Dan kalau mau pilihan keduanya itu prodi lain di bidang fisika yang ada di PTN sedomisili, berarti di Sumatera Utara ya, di Medan. Dan NRM-nya juga di bawah 91,17 dan ini harus lebih longgar. Kalau misalkan nanti Brian itu mau ambil statistik tetap gitu ya. Atau pilihan lainnya kalau misalkan oke deh Kak, aku mau ngikutin saran misalnya ya, boleh ambil dua-duanya prodi di bidang fisika di PTN sedomisili. Nah, sebenarnya PTN yang bisa diambil tuh kayak USU ya, USU, Unimed atau UINSU. Nah, tapi di sini jurusan yang aku kasih sarannya di sini ada dari USU dan Unimed ya. Kalau UINSU mungkin nanti bisa dicek lagi karena pasti kalau UINSU juga masih bisa gitu ya. Nah, ini untuk USU dan Unimednya di sini bisa ambil teknik industri ya. Ada pendidikan teknik mesin Unimed, teknik elektro USU, teknik otomotif Unimed, teknik mesin USU, pendidikan fisika Unimed, pendidikan teknik elektro Unimed ya, fisika USU, fisika Unimed, dan pendidikan teknik bangunan Unimed. Ini makin bawah juga seperti biasa makin longgar ya. Jadi ini bisa dijadikan pilihan kedua karena kan tadi statistik itu 5,14% ya. Jadi kalau mau ini bawahnya jadi pilihan kedua bisa, atau tadi kalau misalkan dua-duanya mau prodi fisika. Oke, nah sekarang kita cek untuk analisa raportnya. Oke, nah ini analisa raportnya ya. Jadi untuk nilainya si Brian ya, ini sebenarnya nilainya juga nggak ada yang merah. Tadi seperti aku udah bilang di grafiknya udah kelihatan ya. Jadi ini cukup yang warna kuning aja. Cuman ya tadi nih fisikanya tuh 93 ya rata-ratanya, tapi matematikanya tuh 92,2. Sebenarnya kalau dari NRM tadi udah aman ya. Fokus mapelnya sekarang kita lihat. Kalau matematika di sini memang nggak masuk ke urutan pertama sih ya, tapi sebetulnya kalau di SNMPTN mungkin aja ya. Ini masih kemungkinan nih. Masih bisa kalau misalkan mapelnya itu ada di urutan paling sedikit 3 besar. Ya, jadi kalau misalkan ini matematikanya masih di urutan kedua, nggak urutan pertama, menurutku ya tadi makanya dia peluangnya sedang ya.
Menurutku ini bisa, tapi kalau ini diusahakan banget nggak ada yang pilih lagi sih, nggak ada saingan di sekolah ya. Ini nggak boleh banget ada saingan, apalagi kalau misalkan saingan di sekolahnya nilai matematikanya itu paling gede di rapot, itu agak berbahaya juga ya. Oke, terus dari nilai semester 1-nya sampai semester 5 itu udah bagus banget ya. Nah, meskipun mapel matematikanya memang urutannya masih kedua, tapi dia tuh stabil banget ya. Kalau dilihat nilai matematikanya itu juga naiknya itu luar biasa gitu ya, bagus banget. Nah, jadi sarannya pastikan tidak ada teman yang rankingnya di atas kamu buat milih jurusan yang sama gitu ya. Nggak boleh ada lagi temennya yang ambil jurusan statistik UB. Dan memang tadi kalau misalkan mau ambil pilihan kedua, sangat disarankan untuk ambil pilihan seputar bidang fisika jurusannya ya. Oke, kalau misalkan faktor tersebut tidak maksimal, disarankan untuk mengambil jurusan lain gitu ya. Oke. Jadi itu untuk peluangnya Brian ya. Brian ini peluangnya sebenarnya di tengah-tengah ya. Jadi kamu kalau misalkan mau ambil boleh, mau tetap dicoba gitu Kak. Aku passionnya memang di statistik misalkan ya, boleh. Atau kalau misalkan kamu luluh hatinya, sangat kakak sarankan untuk ambil prodi yang berhubungan sama fisika, karena sayang banget nilainya tuh bagus banget gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti nggak lolos hanya karena matematikanya nilai kedua kan sebenarnya sayang juga gitu ya. Jadi diperhatikan aja untuk Brian ya, karena ini di ambang batas antara besar dan juga kecil. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Oke, nah sekarang ini ada dari Tanisa Diva Siti Murbarani. Nah oke, Tanisa ini dari SMK ya. Tadi kita udah anak SMA terus kan sama MAS. Nah sekarang SMKN 1 Surabaya. Ini mau masuk ke Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo Madura atau UTM biasanya kita sebutnya ya. Nah ini biasanya kan suka penasaran ya, kalau anak SMK nih ke Ilmu Hukum dia gimana sih persentasenya ya. Oke, nah sebelumnya ini udah dicek, Ilmu Hukum Trunojoyo Madura itu dia bisa menerima jurusannya dari Tanisa. Nah kalau nggak salah Tanisa itu di SMK-nya itu jurusan Otomasi Tata Kelola Perkantoran ya. Jadi itu mirip sama administrasi perkantoran atau manajemen perkantoran gitu ya. Oke, dia mau masuk Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum ini menerima jurusan tersebut gitu ya. Nah jadi di sini kita hitung dari faktor peluangnya ya, prediksi peluangnya. Ini dia tidak termasuk linjur ya. Kenapa? Karena jurusan Ilmu Hukum itu masih seputar ngomongin tata kelola juga sebenarnya, dan dia juga menerima jurusan ini. Jadi nggak dihitung sebagai linjur gitu ya, karena masih sama gitu. Nah ini setelah kita hitung semuanya gitu ya, persentasenya itu 52%. Dia termasuk kecil ya kalau 52, di bawah 61. Kenapa dia persentasenya bisa kecil? Karena di sini nggak punya sertif ya Tanisanya ya. Jadi sertifnya itu 0, terus alumninya baru 1. Sebenarnya pernah kita bahas di video sebelumnya kalau misalkan alumni untuk SMK itu benar-benar penting. Kenapa? Karena SMK peluangnya itu udah lebih relatif kecil dibandingkan dengan lulusan SMA atau MA atau yang lain gitu ya. Jadi kalau SMK itu benar-benar harus alumninya tuh udah ada sebelumnya gitu ya. Ini satu sih, ada sih pengaruhnya ya, tapi memang nggak begitu besar. Terus sayang banget karena nilainya juga relatif kecil ya. Tapi di sini sebenarnya kakak lihat KKM-nya itu sekitar 65 ya. Kalau biasanya kan KKM-nya tuh 75. Jadi ini bedanya tuh 10 poin untuk KKM-nya sendiri. Jadi mungkin 81 di sini tuh udah gede banget sih kalau misalkan KKM-nya 65 gitu ya. Tapi sekali lagi karena alumninya itu baru 1, dan kalau nggak salah alumninya juga bukan di Ilmu Hukum ya. Jadi kita sebenarnya nggak tahu nih nilainya tuh berapa. Ya kan? Kalau misalkan nggak ada nilai alumni, otomatis kita bakal pakai NRM dari jurusannya. Nah, jadi di sini sebenarnya totalnya itu peluangnya kecil ya kalau kita lihat, karena dia harus dibandingkan sama NRM-nya. Nah, sebenarnya NRM-nya itu bedanya nggak terlalu jauh, tapi tetap aja ini ada di bawah NRM ya. NRM-nya 82,42, dia 8185 nilainya ya. Meskipun memang ini tuh longgar banget sih, 25% sekian, itu kan tandanya dari 100 orang yang keterima tuh bisa 25 sampai 26 orang. Itu longgar banget. Cuman tetap aja selonggar-longgarnya itu penting banget untuk nilainya itu di atas NRM biasanya ya. Tapi di sini untuk kompetensi keahliannya bagus, dia yang paling besar nilainya dibandingkan yang lain, dan itu sesuai dengan yang dibutuhin untuk Ilmu Hukum ya. Jadi sebenarnya ini tuh peluangnya kecil, tapi ada bantuan sedikit-sedikit dari nilai dan juga dari keketatan yang nggak begitu ketat gitu ya. Sayangnya emang nilainya tuh fluktuatif banget. Nanti aku kasih lihat ya datanya. Nah, jadi sebenarnya di sini sarannya ya, karena ini sangat fluktuatif, sebenarnya kalau bisa jangan Ilmu Hukum ya.
Jadi pilih aja prodi lain di bidang otomasi atau manajemen, perkantoran atau administrasi ya. Di PTN boleh yang sedomisili dan juga beralumni, dan NRM-nya itu di bawah 81,85. Ada kok ya. Tapi ini harus dicari tahu dulu nih alumninya dari SMK kamu nih Tanisa banyaknya kemana nih gitu ya. Terus bisa juga sebenarnya karena kamu SMK, kakak arahinya tuh beneran ke Politeknik. Kenapa? Karena kalau SMK lebih besar peluang itu di Politeknik ya, apalagi di Surabaya ya mungkin bisa ambil PENS gitu ya untuk yang elektronika Surabaya, atau yang lainnya masih banyak Politeknik yang di Surabaya, di Jawa Timur gitu ya. Itu bisa kamu pilih dan jurusannya juga seputar jurusan ini gitu ya. Kalau bisa NRM-nya benar-benar rendah dan ya dipilih juga yang longgar gitu ya. Jadi itu yang bisa dipilih sama Tanisa. Sekarang kita cek nilainya ya. Nah, ini nilainya Tanisa banyak banget merahnya ya. Kenapa? Karena ini tuh naik dan turunnya itu luar biasa. Coba lihat ya teman-teman di sini. 81 ke 92 itu hampir 11 poin, bukan hampir, emang 11 poin. Turun lagi 11 poin lagi ya. Sebenarnya ini agak sangat disayangkan sih pemberian nilainya ya. Mungkin gurunya agak kurang mempertimbangkan atau bagaimana juga aku kurang tahu ya, tapi seharusnya mungkin ini dikonsultasikan sebelum daftar gitu, jadi bisa ketahuan gitu ya. Dan ini sayang banget di kompetensi keahliannya juga ada satu yang merah, artinya dia turun nih dari 86 ke 82, turun 4 poin, lebih dari 2 poin ya. Jadi ini agak mengkhawatirkan dan resikonya besar untuk tidak diterima di SNMPTN. Makanya kalau kayak gini saran kakak bener-bener harus ambil jurusan yang sesuai sama nilai NRM-nya rendah, terus bener-bener longgar kalau memang mau lolos di SNMPTN. Tapi kalau kamu mau tetap ambil ilmu hukum boleh, tapi harus disiapkan di jalur yang lain, terutama untuk jalur UTBK gitu ya. Kamu bisa banget kalau UTBK ya dipersiapkan lagi gitu, karena ini juga ilmu hukumnya longgar, jadi masih punya banyak kesempatan ya. Ini tadi NRM-nya ini minus 0,57, tapi untuk fokus mapelnya udah bagus, cuman semester 1 sampai semester 5-nya itu fluktuatif sekali, jadi saran kakak itu yang tadi ya. Oke, itu dia untuk hasil dari Tanisa. Nah, jadi itu dia teman-teman ya hasil rasionalisasi buat subscriber kita, ada 3 orang tadi, dan ini benar-benar di luar dugaan juga sih. Tadi kita bisa lihat mana yang peluangnya memang kecil, sedang, dan juga besar. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini juga jadi bisa kepikiran gitu, kira-kira peluang aku nih kecil, besar, atau sedang gitu ya. Jadi nanti saran-saran yang tadi aku sampein mungkin bisa juga kepake buat teman-teman yang lagi nonton video ini. So, itu aja teman-teman, dan kalau misalnya kalian mau ikutan rasionalisasi, masih ada nih waktu untuk rasionalisasi sebelum nanti penutupan pendaftaran SNMPTN 2022. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat di video kali ini, and see you in the next video. Dah.